Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 24 volt ya, sebelum kami kirim ke customer. Dan di sini untuk nomor ordernya. Oke, kita bisa lihat ya nomor order. Langsung saja kita ujikan. Sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya ya. Oke. Di sini langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama MCB softar dan MCB baterai, kita nyalakan MCB softar dan MCB baterai kita nyalakan ya. Setelah itu MCB softar kita off kan. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya ya. Oke, di sini inverternya nyala. Ya, di sini saya akan lihatkan untuk settingan-settingannya ya. Di sini untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada parameter AC input, di sini ada batas atas dan batas bawah. Batas atas di 260 volt dan batas bawah di 170 volt. Untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Di sini jika kita ingin menyeting di 250 volt, maka di sini cukup kita tekan saja angka 25 karena di sini sudah berkalian 10 ya. Jadi di sini langsung secara otomatis menjadi 250 volt. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya, di sini plug dan float bisa disetting sesuai dengan keinginan customer, dan di sini arus pengisian di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Untuk arus pengisian di sini mulai dari 5 ampere sampai maksimal di 40 ampere ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini ya. Oke, kemudian di sini kita akan ke menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini HV recovery di 25 volt dan LVD di 23 volt ya. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Ketika nanti di sini LVD atau settingannya berada di tegangan 23 volt atau di bawah 23 volt, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya ya. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kita kembali ya. Kemudian di sini ada adjust. Di sini belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang, kita bisa lihat untuk informasi ya, di sini ada nominal daya di 3000 watt dan nominal output di 220 volt ya. Kita kembali. Langsung saja di sini kita akan ujikan. Di sini saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan perpindahan dari DC ke AC ya. Oke, sebelum itu kita nyalakan dulu MCB AC ya, di sini di belakang. Oke, di sini input PLN ya. Di sini saya akan turunkan tadi di tegangan 23 volt ya. Oke, di sini langsung berpindah secara otomatis. Dan di sini saya naikkan kembali tegangannya. Oke, kita lihat tadi di sini untuk HV recovery di 25 volt ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan. Kita tunggu kisaran 1 menit ya.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika saya ubah prioritasnya menjadi prioritas AC, ya di sini langsung berpindah ya ke PLN. Dan di sini ketika saya simulasikan ketika PLN ini padam, ya maka secara otomatis di sini langsung berpindah kembali ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, ya di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya kita ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC. Kemudian di sini saya simulasikan ketika sampai baterai ini habis. Oke, di sini saya simulasikan ketika baterai habis. Dan untuk chargingnya sendiri di sini harus kita ubah prioritasnya menjadi prioritas AC ya. Oke, kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik. Tandanya berfungsi dengan normal untuk chargingnya. Oke, bisa ya untuk chargingnya di situ mulai naik. Besaran 21 volt di sini mulai naik ya. Tandanya berfungsi dengan normal. Oke, bisa ya di sini. Dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan ujikan beban ya. Di sini saya akan off-kan terlebih dahulu untuk input PLN-nya dan prioritasnya kita ganti ke prioritas DC ya di sini. Kemudian input PLN saya off-kan. Oke, di sini langkah selanjutnya saya akan menyalakan baterai ya. Oke, di sini baterai sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower dan juga beban pemanas ya. Oke, di sini langkah pertama saya bebani menggunakan beban blower. Oke, di sini beban blower terbaca kisaran 1000 watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban pemanas di sini atau blower. Ya, 1800 saya tambah lagi 2000 watt ya. 2800 kita tambah lagi menggunakan beban blower ya. Ya, 3200 ya alarm berbunyi. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali dan untuk langkah selanjutnya di sini saya akan ujikan untuk prioritas AC ya. Oke, di sini input PLN saya nyalakan kembali. Dan di sini saya akan ubah lagi prioritasnya ya. Oke, sini saya ubah. Kemudian di sini saya akan bebani menggunakan beban blower.
kisaran 1100. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN. Dan tanpa ada kendala ya untuk perpindahan ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.